Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa lagi melalui video pembelajaran ini. Nah, di video ini kita akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama terbagi menjadi 4. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf ineratif, yang ketiga paragraf induktif, yang keempat ada paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, lalu diikuti oleh kalimat penjelas. Sekarang mari kita perhatikan contoh dari paragraf deduktif. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng. Kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Kalimat utamanya adalah ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Mengapa ini disebut kalimat utama? Kita lihat kalimat yang kedua, ada kata makanan ini. Nah, makanan ini mengacu kepada dendeng. Jadi, pada kalimat kedua merupakan penjelas dari kata dendeng. Lalu, pada kalimat yang ketiga, daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Nah, ini juga merupakan proses pembuatan dendeng, jadi mengacu kepada proses dendeng balado. Begitupun pada kalimat keempat, nah ini juga merupakan penjelasan dari proses dendeng balado. Jadi sudah jelas bahwa kalimat utamanya adalah varian dendeng di dalam masakan khas Padang, salah satunya adalah dendeng balado. Untuk kalimat kedua dan seterusnya merupakan penjelas dari kalimat yang pertama. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Di awal dan di akhir paragraf merupakan kalimat penjelas. Berikut adalah contoh dari paragraf ineratif. Tingkah kucing kadang membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Kucing memang dikategorikan hewan yang lucu. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya terletak di tengah, yaitu kucing memang dikategorikan hewan yang lucu. Mengapa ini dijadikan kalimat utama? Mari kita lihat kalimat yang awal. Tingkah kucing kadang membuat banyak orang tertawa. Tingkah kucing ini mengacu kepada lucu. Tingkah kucing yang lucu. Kalimat keduanya, terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Ini juga mengacu kepada kucing yang lucu. Lalu pada kalimat terakhir, ada kata akan semakin lucu. Ini mengacu kepada tingkah kucing. Kucing dikategorikan hewan yang lucu. Jadi, kalimat utamanya terdapat di tengah paragraf. Pada kalimat ke-1, ke-2, dan ke-4 merupakan kalimat penjelas. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Berikut adalah contoh dari paragraf induktif. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Pada paragraf ini,
kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Mengapa ini disebut kalimat utamanya? Kalimat ini merupakan kalimat umum, karena kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang keberhasilan yang terjadi di satu kelas akibat adanya kegiatan belajar. Kalimat penjelas merupakan kalimat khusus yang menjelaskan kalimat umum. Bisa kita lihat, sebanyak 9 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. Kalimat tersebut mengacu kepada berhasil. Lalu 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Hal itu juga mengacu kepada kata kelas yang berhasil. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya terletak di bagian tengah. Biasanya kalimat utama ditemukan di awal paragraf dan kalimat utama dipertegas di akhir paragraf. Contoh dari paragraf campuran. Penyakit influenza mudah menular. Menurut penelitian, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembaban udara. Di negara beriklim sedang, seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu, di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Kita harus berhati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Pada paragraf campuran ini, kalimat utamanya terletak di awal, dan di akhir paragraf merupakan penegasan. Itu artinya kalimat utamanya adalah penyakit influenza mudah menular, dan dipertegas pada kalimat akhir. Karena penyakit influenza mudah menular, kita harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Kenapa ini disebut kalimat utama? Karena pada kalimat tengahnya merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan penyebab mudahnya penyakit influenza menular. Seperti ada kata flu sangat terkait dengan level kelembaban udara. Wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu, di negara tropis influenza menyebar di musim penghujan. Nah, ketiga kalimat itu mengacu kepada mudahnya penularan penyakit influenza. Lalu ditegaskan pada kalimat akhir bahwa kita memang harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Jadi sudah jelas bahwa pada paragraf ini kalimat utamanya terdapat di awal kalimat, lalu dipertegas di bagian akhir kalimat. Influenza mudah menular. Kita harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Bagian tengah adalah kalimat penjelas. Itu dia penjelasan mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.